Salam Bapak Ibu semuanya, kami persilakan untuk berdiri. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa bersama. Oh haleluya, Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh belas kasih. Kami berterima kasih, kami bersyukur atas pagi ini. Tuhan berikan kami kesehatan untuk kembali ke rumah-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah orang-orang yang berada di dalam ruangan ini. Berkati juga orang-orang yang dalam perjalanan untuk menuju ke gereja ini, ke rumah-Mu Tuhan. Berkati orang-orang yang sedang melakukan online dari rumah untuk bersama-sama kita memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kirimkanlah malaikat-Mu, kirimkanlah roh kudus-Mu, kuduskanlah kami, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaannya lebih dalam lagi untuk lebih mengerti semuanya Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa pada kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan Yesus, Pak Lugi Minajis, Bu Ros, yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka Tuhan. Berkati, jaga semua pengerja, semua penyanyi, worship leader yang akan memuliakan nama-Mu juga Tuhan. Kami berterima kasih. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Kehadiran-Mu ya Tuhan ada di tengah-tengah kami Yesus. Terima kasih. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi tempat ini Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama segenap umat Tuhan katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala
iman-Mu. Kau hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ku rasakan melawat setiap kami, kuasa yang memulihkan setiap tak kami. terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Segenap umat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu tinggi, dengan iman-Mu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. kami rasakan kuasa-Mu nyata bagi setiap kami, Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kasih setia-Mu bagi kami. Kami rasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas ya Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat kedua tangan-Mu tinggi bersama-sama dengan percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Oh, Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib. Kami bangga, kami kagum, kami hormat akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, sangat baik bagi kami. Teramat baik kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Allah kami yang kudus. Oh, Allah kami yang baik. Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang besar. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukur-Mu. Angkat hati-Mu. Angkat suara-Mu. Sembah, sembah, sembah Dia. Oh, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Iramaya shikira bala 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 bala. Oh, ya ramaka karama shikira bala bala bala. We worship You Lord. Shikira bala 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 ya rama shikira bala bala bala. Oh, ramaka karama shikira bala 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 bala. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau
Oh ya terima kasih Tuhan, we worship you Lord. Oh layakkan setiap kami Yesus, penuhi setiap kami Bapa dengan hadirat-Mu, penuhi setiap hati kami, pulihkan setiap hidup kami. Oh ya oh Yesus, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu, kami sanjung pribadi-Mu, tiada yang seperti-Mu, Allah kami yang setia, Bapa kami yang baik, menuntun kami pada jalan kebenaran-Mu, pimpin terus kami Yesus. Oh, terima kasih Bapa untuk segala kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada kemenangan. Engkau memegang tangan kanan kami dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Bahkan bukan hanya pemenang, tapi kami percaya bersama dengan Yesus lebih dari pemenang. Menang akan setiap cobaan kami, menang akan setiap pergumulan kami, menang akan setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi ya Tuhan. Menang atas segala kelemahan-kelemahan kami. Sebab kami percaya kami menang karena Tuhan beserta dengan kami, karena Tuhan menguatkan setiap kami. Dan kami akan terus percaya, kami akan terus berserah Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau baik bagi kami. Engkau selama-lamanya tetap baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, mengalami setiap pertolongan Tuhan, ingat kembali apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Segala pertolongannya, kasih setianya, kebaikannya yang tidak pernah berubah. Kalau kau merasakan setiap pertolongan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oh, kalau kau percaya, bersama-sama kita katakan, bersama-sama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan imanmu katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yang benar Tuhan, tiada
Bagimu ya Tuhan segala pujian, bagimu ya Tuhan segala hormat. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan kami bertanya, adakah yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di GBI My Family Tiara sesi 2? Boleh lambaikan tangannya. Oke, puji Tuhan, semua jemaat di sini adalah jemaat yang setia. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk boleh ikut bergabung di dalam kul-kul kita yang terdekat supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain, tidak hanya bertemu pada waktu hari Minggu, tapi di hari-hari yang lain kita bisa saling menguatkan di sana. Terima kasih. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Oke. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap, kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan 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 datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, kami mau menari, kami mau bersorak bagi Allah kami. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya.
kita duduk, mari kita sapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang setia. Tak sedetik pun ya Tuhan Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari bersama-sama segenap umat Tuhan katakan bersama. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Bersama-sama katakan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari bersama-sama kita dapat bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama-sama. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Kiara masih kiara rama rama, kiara rama kiara. Sungguh Tuhan, karya-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Bapa yang begitu mengasihi kami. Oleh sebab itu di pagi hari ini kami membuka hati kami dan bersama-sama berkata, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
yang terbaik bagi hari depan. hari depan. Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagi Hari depan, hari depan. Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, terima kasih Bapa. Jikalau hari ini kami dapat datang mencari wajah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, mengingat kebaikan-Mu dan kasih-Mu di hari raya Pondok Daun ini, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau mengurapi, Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu yang akan kami terima pada hari ini, di dalam nama, di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat Hari Raya Pondok Daun, Feast of Tabernacle. Setelah kita merayakan Rosh Hashanah, Tahun Baru Yahudi, kemudian Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian, maka hari ini adalah hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun. Dan Pastor Lu akan menyampaikan beberapa pesan penting tentang Hari Raya Pondok Daun, sebelum nanti Bu Ros juga akan melanjutkan dengan tema Bapa. Saya percaya kita semuanya bersyukur karena kebaikan Tuhan, ya. Setelah hampir 3 tahun lebih pandemi itu mulai mereda, ya, maka tibalah waktunya bagi Pastor Lu berdoa untuk memimpin rombongan nanti ke Yerusalem, ya, dalam Holy Land trip pada bulan Maret yang akan datang, 6 sampai 17 Maret, dengan rute perjalanan kita melewati juga Kairo, Egypt, ya, sampai ke Tiberias, Galilea, Yerusalem, dan pulang dari Jordan. Bagi Bapak Ibu yang rindu karena seats yang sangat terbatas pada perayaan musim semi Promised Land Journey ini, maka silakan dapat mendaftar dengan Ibu Natalina dan Ibu Meyerika. Informasi lebih lanjut bisa didapat dari koordinator. Hari Raya Pondok Daun itu sangat penting bagi kita semuanya, karena kita mengingat kasih Tuhan. Bangsa Israel 2000 tahun, mereka itu mengalami begitu banyak perbudakan dan juga begitu banyak tantangan, sehingga sejak saat mereka ada di Mesir dan keluar dari sana, Tuhan ingatkan mereka, pada saat kalian sudah diberkati, ingat semua pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu mereka 7 hari mereka tinggal di pondok, tanpa AC seperti zaman sekarang, tanpa media sosial, Facebook, Instagram maupun YouTube. Tidak ada televisi, kabel network, Netflix. Tapi mereka itu panas, terik di pondok. Karena mereka mengingat dulu kita juga diperbudak seperti itu. Tapi karena Bapa kita, Tuhan Allah kita yang kita sembah, begitu baik, yang telah melepaskan kita dari perbudakan dosa, seperti umat Israel ribuan tahun yang lalu. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes 8 ayat 35 dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di sini kita dapat melihat perbedaan antara hamba dengan anak. Hamba itu tidak tetap tinggal dalam rumah. Hamba itu pulang dan pergi, check in and check out. Kerja dari pagi, sorenya sudah pulang. Tetapi anak itu stay in the house. Dan kita semua, karena everlasting Father, kita adalah anak-anak, kita tetap tinggal dalam rumah.
Itulah sebabnya kita melihat mengapa dalam kehidupan hari-hari ini begitu banyak generasi muda, begitu banyak orang-orang hidupnya tidak stabil, yang labil, yang selalu datang dan pergi, yang selalu gonta-ganti pekerjaan, pacar, gonta-ganti tempat, tidak bisa stay dan selalu bosan. Karena apa? Karena kita perlu father, kita perlu Bapa. Figur Bapa itu penting. Juga dalam gereja Tuhan, fathering itu sangat penting. Di my family, saya mengingat apa yang Rasul Paulus katakan, sekalipun kita memiliki 1000 guru pendidik, hanya satu Bapa. Doa Pestelu adalah kami dapat menjadi Bapa bagi seluruh jemaat my family di tempat ini. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya ada in-house anointing. Apa itu in-house anointing? Yaitu pengurapan dan berkat yang turun pada saat kita ini di dalam rumah Tuhan. Pada saat kita di dalam rumah, persediaan itu selalu berlimpah. Dan itulah prinsip dari berkat pondok daun. Apa berkat pondok daun yang akan kita terima? Yang pertama itu adalah kemurahan Tuhan. Kata bersama-sama, kemurahan. Kita akan mengalami kemurahan Tuhan pada saat kita selalu di dalam rumah Tuhan. Daud sebagai pemazmur katakan di Mazmur 23 di ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mengapa Daud itu mengalami persediaan yang banyak di hadapan challenge, lawan, bukan kawan. Begitu banyak tantangan, tetapi Daud berkata, minyakku selalu berlimpah, pialaku itu selalu penuh. Mengapa? Karena ayat 6 katakan ada kebajikan dan kemurahan belaka yang selalu mengejar, dalam bahasa Ibrani, yang selalu mengikuti aku seumur hidupku. Ingat, bukan hanya sekali-sekali, tapi seumur hidup. Apa rahasianya? Karena aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya bersyukur ketika melihat jemaat yang setia datang beribadah setiap minggu. Ada banyak pilihan bagi saudara. Ada yang bisa traveling, ada yang bisa keluar, pekerjaan banyak, tapi memilih untuk datang ibadah dulu. Karena inilah sumber kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Di hari raya Pondok Daun ini, doa Pestelu adalah agar kita mengalami overflowing blessings, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, berkat dari Pondok Daun itu adalah kelimpahan. Katakan bersama-sama, kelimpahan. Kelimpahan itu akan datang dalam kehidupan kita pada saat kita mengutamakan Tuhan, bukan mengejar apa yang ada di dunia ini. Karena Ulangan 28 ayat 8 katakan, Tuhanlah yang memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Perhatikan, berkat itu diperintah. Berkat itu harus tunduk kepada Tuhan. Ini rahasianya Bapak Ibu. Bukan kita yang mengejar berkat, tapi Tuhan yang memerintahkan berkat masuk di dalam kehidupan kita, dalam lumbung kita. Tuhan tahu alamat rumah kita, Tuhan tahu pekerjaan kita, perusahaan kita, apapun yang kita lakukan. Bahkan di ayat 12 katakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kalau ayat 8 itu adalah storehouse, lumbung, maka ayat 12 adalah treasure house, perbendaharaan Tuhan, yaitu langit. Ketika langit itu terbuka, dikatakan ada berkat Pondok Daun, kita ini akan hidup surplus. Kita tidak perlu lagi selalu meminjam dan selalu dalam hutang.
Itulah sebabnya Ulangan 3 ayat 10, Ulangan 31 ayat 10, Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun. Doa Pestelu adalah, di hari raya Pondok Daun, Feast of Tabernacle ini, Tuhan akan menolong kita sehingga kita melihat hutang-hutang kita dihapuskan dan tidak perlu lagi terikat oleh hutang, tapi Tuhan akan memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara terkasih, saya ingat ada kisah mengapa kita perlu bersyukur pada Tuhan atas apa yang kita terima. Ada seorang bapak yang memiliki 2 anak. Anak yang dia sayangi, dia ajak untuk makan burger dan french fries karena mereka sudah lapar. Maka anak yang pertama ini, ketika sudah makan dengan lahapnya, papanya bertanya, "Nak, bolehkah aku minta french friesmu, burgermu sedikit saja?" Tiba-tiba anak itu melotot melihat bapaknya dan mulai berkata, "Papa, saya lapar, ini aja tidak cukup untuk saya. Kalau perlu burgernya itu double layer yang jumbo size, ini tidak cukup, saya mau minta lagi." Akhirnya dia terus makan. Lalu papanya lihat anak yang kedua, dan anak yang kedua ini papanya tanya, "Nak, boleh saya minta kentang gorengmu sedikit dan burgermu itu?" Dan anak yang kedua itu langsung melihat papanya dan berkata, "Papa, kalau saya hari ini dapat makan burger dan kentang goreng ini, itu karena Papa. Papa yang membayar, membeli untuk saya. Oleh sebab itu Papa, jangankan kentang goreng dan burger ini sedikit, Papa mau makan sebanyak mungkin, silakan, aku berikan." Wow, papanya tersentuh. Dan kemudian papanya berkata, "Nak, aku ingin memberitahu satu rahasia. Sebenarnya restoran ini, burger ini, french fries ini, restorannya punya Papa. Papa hanya mau lihat yang mana yang dapat dipercaya." Saudara terkasih, demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita ini ketika kita dapat dipercaya, Tuhan akan memberikan lebih lagi kepada kita. Ketika kita bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, semua itu datang darimu, maka Tuhan akan memberikan lebih lagi dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, berkat Pondok Daun untuk kita adalah kemenangan. Saudara, kita melihat dalam kehidupan ini, mungkin ada banyak yang sudah terkapar, kalah dalam hidup ini. Tapi Tuhan berjanji seperti kepada bangsa Israel di Zakaria 14 di ayat 16, "Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun." Dan ayat 17 katakan, "Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah pada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan." Mengapa kita merayakan Pondok Daun? Kita minta hujan dari Tuhan. Hujan yang deras. Hujan itu melambangkan apa? Pestelu. Lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita. Di mana hidup kita tidak lagi seperti keran yang menetes, tetapi air itu deras mengalir. Doa Pestelu adalah keran-keran akan terbuka dalam kehidupan kita. Keran kemenangan, kemurahan, pertolongan Tuhan, dan berkat Tuhan yang berlimpah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya akan berdoa dan Bu Ros akan melanjutkan. Kita akan berdoa untuk berkat Pondok Daun untuk kita semuanya. Karena kita percaya seperti Israel, Yerusalem ditolong Tuhan, maka kita perlu juga berdoa berkat Yerusalem dalam kehidupan kita. Mari kita semuanya bersama-sama kita katakan, "Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem.
pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 shalom. Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 shalom. Jerusalem shall live in peace. Bapa, hari ini Engkau melepaskan berkat Pondok Daun, sebab kami mengingat seluruh kebaikan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini ketika saat kami terkapar dalam perbudakan dosa? Engkau menolong kami ketika kami dalam kekurangan dan kegagalan. Engkau yang mengangkat kami. Oleh sebab itu di hari raya Pondok Daun, dengan segala kerendahan hati, di hari raya panen penuaian ini, kami tahu Tuhan, seluruh tuaian, seluruh hasil buah yang kami terima dalam kehidupan ini, oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu kami datang bersyukur di hadirat-Mu, seperti Raja Daud, Raja Salomo yang mempersembahkan begitu banyak sampai tidak muat mezbah yang ada. Pada hari raya pentabisan Bait Allah, Engkau menampakkan diri kepada Raja Salomo. Maka hari ini kami berdoa, lawatan-Mu ya Tuhan, Engkau menampakkan diri kepada umat-Mu, menolong umat-Mu. Dalam nama Yesus, tercurah hujan awal dan hujan akhir yang berlimpah-limpah. Terima dalam nama Yesus. Huria karata shikia rata barada, dia rata shikia rata karabarada. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, jangan jauh dari rumah, pulang ke rumah, tetap di dalam rumah, sebab di sanalah pertolongan dari Bapa. Ada hidangan yang disediakan, ada berkat yang telah dipersiapkan. Oleh sebab itu jadilah setia, tetap di dalam rumah Tuhan. Terima dalam nama Yesus berkat Pondok Daun yang berlimpah-limpah. Haleluya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, terima in Jesus name. Haleluya. Oh, we love you Lord. Shalom, 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 shalom. Jerusalem shall live in peace. Ya Rabbashika Ramakurabasha. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Kami percaya Tuhan, curahkan kesejahteraan sentosa kepada orang-orang yang mencintai Yerusalem. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, dari keturunan bangsa pilihan-Mu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, memenuhi kehidupan kami semuanya dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan.
Silakan duduk. Saudara, saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan tentang Yerusalem, saya percaya hati kita rindu kembali ke sana. Kami sudah berpuluhan kali ke Yerusalem, tetapi hati ini tetap rindu kembali ke Yerusalem. Kembali ke rumahnya Tuhan, Bethel. Dan saya hari ini saya akan sharing tentang Everlasting Father. Ada satu subtema yaitu Walking with Your Father. Kita tahu bahwa Father's image itu penting sekali dalam sebuah rumah tangga. Yaitu yang pertama, dia menjadi role model bagi anak-anaknya. Kalau kita katakan my father is my hero. Yang kedua, pelindung, penyedia bagi kebutuhan anak. Ketika Anda dekat dengan Bapamu, Anda akan merasa aman. Anda merasa Anda tenang karena kebutuhan kita semua disediakan oleh Bapa kita. Dan kalau kita melihat tentang walking with your father, ada 3 poin yang kita bisa review kehidupan kita. Apakah hari ini saya berjalan bersama dengan Bapa? Yang pertama, kita walking in God's direction. Apakah kita berjalan di dalam jalurnya Tuhan, petunjuknya Tuhan? Adam ketika diciptakan Tuhan, dia berada di Taman Eden. Dikatakan dalam Alkitab dia berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Dia bisa berbicara dengan Tuhan setiap hari, dengan Bapa, begitu dekat. Dan setelah kejatuhan Adam, ada satu jurang yang memisahkan, yaitu dosa. Di mana Adam tidak bisa lagi berjalan di Taman Eden bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan tanya, kamu di mana? Dia bersembunyi. Saudara, ketika orang tidak bisa bersekutu dengan Tuhan karena ada dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Kita lihat lagi contoh, yaitu Henok. Henok dicatat dalam Alkitab juga, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sampai usia 365 tahun, bukan hari Bapak Ibu. 300 tahun lebih, itu bukan waktu yang singkat. Yaitu berjalan, dikatakan bergaul bersama dengan Tuhan setiap hari. Hari ini apakah kita bergaul bersama dengan Tuhan setiap hari? Demikian juga dengan Nuh, saudara. Saudara tahu umur berapa, usia berapa Nuh? Pada sesudah dia menyelamatkan, membuat satu bahtera yang besar. Dikatakan dalam Alkitab, Nuh itu berusia 950 tahun. Mari sama-sama kita katakan, wow, usia yang panjang sekali. Sekarang tidak ada lagi. Kenapa manusia itu, dulu Tuhan waktu ciptakan itu usianya panjang. Tetapi kenapa sekarang bertambah pendek? Dan kita lihat karena kejatuhan manusia, yaitu kejahatan manusia ketika mereka pada zaman Nuh dan juga pada waktu menara Babel. Tuhan murka. Tuhan katakan mereka tidak bisa hidup sampai begitu lama lagi, 900 tahun. Hari ini kalau ada orang hidup 100 tahun itu udah satu rekor yang bagus. Kami bersyukur melihat, bertemu dengan keluarga yang mamanya itu 90-an tahun. Tetap bisa sehat. Saudara, ini adalah blueprintnya Tuhan. Tuhan sebenarnya memberikan umur yang panjang, tetapi karena kejahatan manusia, di mana itu umurnya diperpendek. Kita lihat lagi bagaimana kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Vivian boleh ke sini. Kalau ke satu ilustrasi, saudara. Kalau Anda mau berjalan bersama, Anda harus gandeng tangan, benar? Dengan suami sama istri juga bergandengan tangan begini. Tetapi kalau kita berjalan bersama bisa, tapi kalau saya mau ke kanan, dia mau ke kiri, gimana? Kita berjalan bersama. Kita nggak bisa teruskan. Kita harus sepakat, harus sama visi, sama misi, baru bisa berjalan. Terima kasih Vivian. Dan ini adalah bagaimana Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan di dalam God's direction itu berarti juga kita harus hidup di dalam, berjalan di dalam terang. Bukan di dalam kegelapan lagi Bapak Ibu. Dulu kita gelap, dulu kita suka dosa, bercemar, maksudnya percabulan, ada banyak macam kegelapan. Tetapi sekarang kita sudah menjadi anak-anak terang. Kita tinggalkan itu, amin. Nah, hari ini kalau kita berbicara tentang berjalan bersama dengan Bapa, ada satu kata yaitu menghormati. Honor your father. Honor your parents itu adalah satu perintah dalam 10 hukum perintah Taurat yang mengandung janji berkat
Yaitu dikatakan hormati ayahmu dan ibumu supaya panjang umur. Hari ini rahasia panjang umur. Pulang dari sini hormatilah orang tua kita. Supaya panjang umur kita. Amin. Dan dikatakan ada satu buku, saya suka buku ini, yaitu Upah Penghormatan. Saudara bisa beli bukunya, bisa download, bisa baca. Belajar bagaimana kita menghormati Bapa jasmani dan juga Bapa rohani kita. Anda lihat dalam contoh Alkitab, yaitu Elia dengan Elisa. Elia itu adalah bapa rohani dari Nabi Elisa. Nabi Elisa pada waktu itu adalah seorang pengusaha. Tetapi ketika dia tahu bahwa dia harus mengikuti Elia, dia meninggalkan lembunya. Dan dia ikut Elia. Saudara, kalau ke Yerusalem, itu adalah perjalanan Nabi Elia. Sebelum dia terangkat ke surga. Tadi Henok itu tidak mengalami kematian, dia terangkat ke surga. Dan juga Elia, saya percaya dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika Elisa tahu bahwa Elia sudah mau waktunya, Elia berkata, kamu pulang saja ke rumahmu. Dia bilang, tidak, saya mau ikut Bapak. Hari ini apakah kita ikut gembala kita? Bapak rohanimu, ikut dia. Jangan ikut orang upahan yang sebentar hanya untuk mengambil keuntungan dari Anda. Dan demikian juga Elisa, ketika dia dari tempatnya bernama Betel, dia ikut terus. Sesudah itu dia pergi ke Yeriko, Elisa juga ikut. Kalau kita lihat di Israel, ada Yeriko, itu adalah perbatasan antara Mesir, dari mau masuk ke tanah perjanjian. Dan dia pergi lagi ikut ke Jordan. Saudara, saya bersyukur hari ini saya melihat anak-anak rohani kami punya hati. Kadang-kadang telepon, Pak, ayo kita makan bersama. Bukan masalah makan Bapak Ibu. Tapi saya percaya hati yang mau berfellowship. Kalau Anda mau berfellowship dengan Bapak Anda secara jasmani. Pulang dari tempat ini, ayo ajak mereka ngopi. Belikan makanan kesukaan mereka. Saya punya papa, seminggu sekali 2 kali saya berkunjung ke rumah mereka. Kalau ada makanan di rumah, selalu saya ingat bapak saya, mama mertua saya suka durian. Kalau ada durian di rumah dikirimkan oleh teman, saya selalu memberikan kepada mereka. Dan kalau kita mengingat dia suka makan apa, mama saya suka makan pecal, saya belikan lontong pecal untuk dia. Saudara, apakah kita bisa menghormati, memberikan waktumu untuk berfellowship? Amin. Dan kami bersyukur ya di dalam kegiatan gereja kita juga kami memberikan waktu. Kenapa saya ajak, bolak-balik saya ajak, ayo kita ikut menara doa. Kami mau membagi apa yang kami dapatkan. Dan saya percaya demikian juga dengan Elisa. Ketika dia ikut Elia, saudara lihat hasilnya apa? Dia mendapat double porsi anointing dari Bapak rohaninya. Kami merindukan Anda di tempat ini, generasi kita mendapat double porsi dari apa yang kita punya. Bukan untuk kesombongan, tetapi saya percaya kita bisa melahirkan generasi yang penuh dengan urapan Tuhan. Amin. Kami mau memberikan waktu setiap hari Sabtu, saudara, di Palladium. Anda bisa ketemu dengan kami kapan saja. Amin. Anda bisa duduk bersama-sama seperti saya pernah ingat suami saya juga, dia katakan setiap hari dia duduk di sekolah teologi. Waktu itu di Rhema Bible Training Center dengan Pastor Kenneth Hagin. Dia duduk, saya percaya ketika Anda duduk mendengar firman, pengajaran, ada transfer of anointing dan dia terima. Saya percaya ketika Anda mau bersama-sama dengan kami berdoa biarlah ada transfer anointing yang Tuhan berikan kepada kami mau bagi. Dan juga dalam kul juga saya bersyukur Bapak Ibu yang membuka rumah. Kami bukan masalah tidak agenda kita mau terlalu sedikit atau bagaimana. Tapi saya percaya kami mau membagi apa yang kami punya. Amin. Hari ini sama-sama kita katakan ikut gembalamu. Nah, bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Dalam Maleakhi 1 ayat 6 dan 7. Kalau kita bisa menghormati Bapa jasmani dan Bapa rohanimu, saya percaya Anda bisa menghormati Tuhan. Tuhan katakan apa? Di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut kepadaku itu? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Next ayat 7, yaitu
engkau membawa roti cemar dan engkau mengatakan meja Tuhan boleh dihidangkan. Saudara, pada waktu itu bangsa Israel membawa sesuatu yang bercacat dan itu tidak menghormati Tuhan. Hari ini bagaimana? Pertanyaannya, saya menghormati Tuhan. Amsal 3 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bapak Ibu, ini kata firman Tuhan, bukan kata gembala mau meminta uang, tidak. Tetapi saya percaya ketika Anda bisa menghormati Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama seperti apa yang kami saksikan, kami sebagai hamba Tuhan, kami menjadi contoh. Setiap kami terima berkat dari Tuhan, bahkan diinvestasi, bahkan di sewa rumah, kami selalu mau Tuhan ini untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan katakan apa janjinya, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Kami rindu kita semua mengalami lumbung kita, saving Anda tidak ada yang bocor, semuanya akan penuh melimpah dengan berkat Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan katakan lagi dalam Maleakhi 3 ayat 7, Tuhan kita katakan kembali kepada Tuhan. Bagaimana Anda kembali? Yaitu dengan memberikan perpuluhan, dengan menjadi negeri kesukaan. Saudara, apa yang kita punya hari ini itu adalah titipan Tuhan, bukan punya kita. Kita hanya dipercayakan. Amin. Saya mau berdoa, saya percaya. Saya mau ajak kita menyanyi, menyembah Tuhan. Saya bersyukur gereja kami terus dipimpin dalam pujian penyembahan. Saudara, ketika saya mengatakan Bapa, hati saya tidak bisa tenang, maksudnya ini bergetar karena saya tahu kasih Bapa itu mau dicurahkan. Hari ini saya lihat banyak anak Tuhan mungkin udah jauh dari hati Bapa. Bapa di surga mau menyentuh Anda hari ini. Seberapa banyak di antara kita Anda katakan saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau menghormati Tuhan. Angkat tanganmu, katakan sama-sama. Anda visualisasi dari worship ini. Anda melihat Tuhan, Engkau di depan saya. Dan Tuhan memeluk Anda ketika Anda menyanyi menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan. Bapakku rindu menyenangkanmu. Dengan lembut. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Katakan Tuhan, saya rindu ketemu Tuhan. Bapakku bintang. Engkau sebagai anak Tuhan. Layakkan aku. Yes Lord. Bawaku. Take us deeper Lord. Di balik tirai yang suci. Anda bisa bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Bapa. Dengan buka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Dengan lembut katakan, bertemu muka dengan muka. Tuhan di depanmu. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan salangmu. Diam dalam bait-Mu. Saudara, Anda bisa bertemu dengan Bapa. Tuhan itu roh. Tapi saya percaya ketika Anda masuk lebih dalam, Tuhan, saya rindu ketemu Tuhan. Tuhan tidak tunggu saudara. Dia akan terus memeluk Anda. Ketika Anda berlari-lari, Tuhan saya rindu ketemu Tuhan. Saya percaya seorang Bapa, ketika anaknya itu rindu bertemu Dia, terlebih Bapamu di surga, Dia lebih rindu bertemu dengan kita. Amin. Saudara, ketika saya selalu mengatakan Bapa,
Saya tahu Tuhan hari ini bicara kepada kita. Banyak anak-anakku udah dingin kasihnya dengan aku. Tuhan katakan, ayo kembali kepada kasihmu kepada Bapamu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika Anda berkata mau berjalan bersama dengan Tuhan? Yaitu walking by faith. Ada heroes of faith yang kita kenal, yaitu Abraham. Saya percaya Abraham berjalan dengan Tuhan dan dia berjalan dengan iman. Karena dikatakan ketika dia udah usia lanjut, dia menurunkan keturunan. Dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan itu pasti genapi. Dan kita lihat dalam perjanjian baru, di mana perjalanan Tuhan Yesus, kesembuhan-kesembuhan yang dia lakukan. Ada beberapa pribadi yang menarik hati saya. Yaitu yang pertama, wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Begitu banyak orang ada di tempat itu. Dia dengar ada Yesus mau datang. Dia dengan tubuh yang begitu tidak punya tenaga. Dia merangkak, dia katakan, asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Saudara, ada sentuhan iman yang keluar dari imanmu itu bisa menyentuh, bisa menarik kuasa dari Tuhan. Dan itu yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Saya katakan, it is a touch of faith. Kalau dalam pergumulan Anda, milikilah sentuhan iman itu. Yang kedua, Yairus, ketika anak perempuannya itu mati sampai sekarat, dia katakan, Tuhan tolong datang ke rumahku dan sembuhkan anak saya. Saudara, waktu itu Tuhan katakan apa? Saya akan datang. Tuhan selalu mau ketika Anda mengumuka pintu hatimu supaya dia datang menjamahmu. Dan ketika waktu di dalam perjalanan dan belum sampai, orang katakan anakmu sudah mati, udah percuma Tuhan datang, udah mati. Saudara, apa yang Yesus katakan? Only believe, do not fear. Hari ini sama-sama katakan, only believe, do not fear. Hanya percaya saya, jangan takut. Banyak anak Tuhan takut ketika sakit, saudara. Saya pernah mengalami, saya sakit. Saya katakan, Tuhan, saya mau dengan iman saya percaya. 1 minggu kemudian, saya harus melayani berkhotbah 4-5 hari. Saya dengan iman saya katakan, Tuhan, saya pasti pulih hari Jumat dan hari Sabtu. Karena hari Minggu saya mau berkhotbah. Saudara, Tuhan melihat iman saya dan saya sembuh, saudara. Saya percaya tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Sentuhan imanmu itu bisa menggerakkan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan kita. Dan ada satu lagi iman yang lebih besar. Ini saya terheran-heran ketika melihat perwira di Kapernaum, saudara masih ingat? Kalau kita ke Kapernaum, kita ada satu rumah dikatakan di situ ada perwira. Di mana dia punya iman, dia bukan orang Yahudi, saudara. Dia katakan, Tuhan tolong hamba saya. Saudara, dia begitu mengasihi anggota kerjanya. Dia melihat itu mereka itu sebagai anggota keluarganya. Dia katakan, Tuhan tolong datang menyembuhkan. Dia tidak katakan datang, Tuhan tolong menyembuhkan. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan bilang, saya mau datang. Dia katakan, tidak usah datang Tuhan. Saya tidak layak menerima Tuhan. Tuhan katakan sepatah kata saja hambaku pasti sembuh. Apa dikatakan firman Tuhan, saudara, kalau baca? Dikatakan setelah Yesus mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus heran akan dia. Dan sampai berpaling kepada orang banyak mengikuti dia, dia katakan, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Tuhan Yesus mengheran-heran ketika melihat imanmu menjadi lebih besar. Amin. Hari ini milikilah kapasitas iman yang lebih besar. Tuhan katakan satu hal saja, satu kata saja, Tuhan, saya pasti sembuh. Hamba saya pasti sembuh. Itu adalah saya percaya mountain moving faith. God kind of faith. Tuhan katakan milikilah imannya Tuhan. Imannya Tuhan bagaimana? Anda berkata apa kepada gunung, gunung pindah, gunung itu pindah. Ada kuasa dalam perkataanmu. Karena Anda memiliki imannya Tuhan. Bagaimana saya memiliki imannya Tuhan?
Apakah Anda membaca Alkitab setiap hari? Apakah Anda punya waktu untuk belajar firman Tuhan? Masuk ke kom, 100, 200, masuk ke kul. Apakah waktu-waktu Anda hanyalah habiskan dengan melihat medsos, Instagram? Saudara, setiap hari harus saya sediakan. Saya masuk ke kamar, saya buka khotbah, saya mau belajar lagi, kami juga belajar, saudara. Saya percaya ketika Anda punya kehausan akan firman Tuhan, imanmu akan bertumbuh dan imanmu akan memindahkan gunung. Amin. Puji nama Tuhan. Terakhir, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan? Saudara, ketika tadi yang kedua dikatakan kalau Anda hidup kita ini bukan karena melihat tetapi karena percaya. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sehingga sama-sama Bapak Ibu yang mau memiliki iman yang besar, sama-sama kita katakan, Bapakku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terakhir saudara, walking with His companionship. Tuhan jadikan Bapa menjadi your best friend, your partner. Yesus dan Bapa adalah satu. Kita bisa berdoa kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Ketika anak yang bungsu dan anak yang sulung, yang di dalam cerita anak yang hilang dalam Lukas 15, apa yang saya mau sharingkan hari ini, yaitu Father's love. Tuhan katakan banyak anak-anakku itu backslide. Backslide ngerti ya, itu udah keluar daripada rencana Tuhan. Seperti anak bungsu, bapaknya masih ada, minta warisan, dia pergi, dia mau usaha sendiri sehingga habis semuanya. Dari anak dia menjadi hamba budak. Saudara, tapi ketika dia sadar, dia mau kembali, dia bilang, saya mau pulang ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak pembantu-pembantu itu punya makan, saya di sini makan makanan ternak. Saudara, ketika dia mau kembali, saudara, bapaknya tunggu di depan rumah. Mungkin bapaknya sudah lama nunggu, 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun, berapa tahun. Tapi anaknya mau, ketika melihat dari jauh, anaknya ada, dia berlari memeluk anaknya. God is a God of forgive. Tuhan mengampuni kesalahan anaknya. Dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada anaknya. Dia mengangkat anaknya dari budak. Orang yang makan makanan ternak, dia angkat. Berikan jubah anak. Dia berikan cincin meterai. Menjadi ari-ari waris kerajaan Allah. Dan Tuhan katakan kepada anaknya, buat pesta. Anak yang sulung tidak bisa terima. Anak yang sulung katakan, Bapak saya sudah setia bersama dengan Bapak, saya tidak pergi hamburkan harta waris Bapak. Kenapa saya tidak pernah dibuat pesta? Apa yang dikatakan Tuhan? Bapak Ibu, ini pesan Tuhan hari ini. Tuhan katakan, apa? Segala apa, belum, Lukas, apa yang saya punya, itu adalah kepunyaanmu. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. All I have is yours. Tadi pas lalu cerita, pemilik restoran, burger dan french fries, itu adalah bapamu. Kamu tinggal pesan saja. Pesan menu hari ini. Apa yang kamu butuhkan. All I have is yours. Ya. Yang anak-anak generasi jangan terlalu minta, Papa saya punya rumah mana, mobil saya mana. Saya selalu katakan semalam, saya katakan pada anak, apa yang papamu punya itu milikmu nanti. Amin. Hormati bapamu selagi dia masih ada. Hormati gembalamu. Hormati Tuhan. Saya percaya berkat dari Yerusalem itu turun kepada kita. Ada satu video klip sebelum kita berdoa. Mari kita saksikan sebentar. Tuhan akan memberikan hati bapak-bapak itu kembali kepada anak-anaknya. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Tapi jadilah teman bagi anak-anakmu. Sehingga mereka memiliki figur bapak yang sehat.
หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ อย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะหมอ บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแล Mari kita berdoa. Saya percaya seorang Bapa, Dia mengasihi dengan sempurna. Kita percaya hari ini, Tuhan katakan, mungkin Anda sudah lama tidak merasakan kasih Bapamu di surga. Anda mulai dingin, Tuhan katakan hari ini, kembali ke rumah. Tinggal di rumah anakku. Sehingga engkau bisa Anda bisa merasakan dan Anda bisa menikmati semua apa yang menjadi milikmu. Karena apa yang saya punya itu milikmu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya angkat, Anda pegang tanganmu di dadamu. Katakan sama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Hari ini Tuhan ajarkan kepada kita satu kasih. Kasih yang selalu memberi, tidak mengharap balas. Anda mungkin letih hari ini
Karena kasih dari manusia selalu mengharap balasmu. Ketika orang tidak membalas engkau, milikilah hatinya Tuhan. Kasih yang selalu memberi. Kepada istri-istri, ayo memberi. Memberi dan memberi dan memberi. Tidak menuntut. Suami-suami juga mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu, menjadi pelindung bagi mereka, menjadi role model, sehingga mereka bisa melihat teladan dari seorang bapa. Tuhan, ajar kami Tuhan, hati-hati yang terluka Tuhan bungkus dengan hati yang baru. Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Kasih Allah telah Tuhan curahkan dalam hatimu ketika engkau terima Yesus. Sekarang adalah bagaimana Anda ekspresikan keluar. Love is an action. Saudara, pulang dari tempat ini, jumpai orang-orang yang Anda kasihi. Show your love, show your care. Selama masih ada kesempatan, perbaiki hubunganmu. Dan saya percaya ketika engkau memperbaiki hubungan dengan sesamamu, hubunganmu dengan Bapa, itu pasti engkau bisa langsung merasakan kasih Bapa. Tuhan, pulihkan hati kami. Sama-sama kita katakan sekali lagi kepada Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk segala firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Ibu Rosida, dan juga Bapak Gembala kami, Pak Lukimin. Tuhan, Kau kiranya memberkati setiap kehidupan mereka, kesehatan, pekerjaan, bahkan pelayanan mereka. Tuhan, Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, bila setiap firman yang kami boleh terima menjadi benih dan bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Ajari kami menjadi pribadi yang terus semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus bagi mula segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan warta. Tuhan Yesus memberkati. Selalu menjagaku, ku dijaga bagai biji matamu. Ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan. Juga kasih setiamu, Kau
Pengerja pada bulan Oktober ini akan diselenggarakan pada hari Senin 17 Oktober 2022. Kami mengimbau seluruh pengerja GBI My Family untuk dapat menghadiri ibadah ini dan diwajibkan mengisi absensi kehadiran. Ibadah menara doa hari Selasa 18 Oktober 2022 akan dilayani oleh PDP Wirianto Eng dan Bapak Gembala kita dimulai pukul 10 WIB bertempat di GBI Grand Palladium Ruang Yerusalem. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah doa ini. Ibadah doa puasa pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 akan dilayani oleh PDP James Ambarita dan Bapak Gembala kita pukul 10 WIB bertempat di GBI Grand Palladium. Kami mengundang seluruh jemaat GBI My Family untuk hadir dalam ibadah doa ini. GBI My Family akan mengadakan Worship Night bersama Feren pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 di GBI Grand Palladium pada pukul 18.30. Feren adalah seorang penyanyi rohani yang dikenal dengan judul lagu Bapa Kau Setia, Ku Berserah, dan Ku Percaya. Mari kami mengajak seluruh Bapak dan Ibu untuk dapat mengikuti ibadah ini. Shalom jemaat GBI My Family. Feren akan memberkati kita dalam pelayanan firman dan live worship pada hari Minggu 23 Oktober 2022 di GBI Tiara pada sesi 1 dan 2 dan di GBI Palladium pada pukul 11 siang. Feren merupakan worshiper dan penyanyi lagu rohani Bapa Kau Setia, Percaya, Ku Berserah, dan sebagainya. Mari kita mengajak seluruh kaum kerabat, keluarga, dan sahabat untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah yang pastinya sangat memberkati kita semuanya. Akan dilaksanakan balon party at Kids Church GBI My Family Tiara pada hari Minggu 23 Oktober 2022 di dalam 2 sesi yaitu pukul 8.30 dan 10.15 WIB. Mari kita membawa anak-anak kita untuk dapat mengikuti ibadah di tempat ini. Ibadah Raya sesi 3 di GBI Tiara pada hari Minggu 23 Oktober 2022 pada pukul 11.45 siang akan dilayani oleh Dr. Daniel Putra. Kami mengajak seluruh kaum muda untuk dapat mengikuti ibadah ini. Akan dilaksanakan pemeriksaan massa tulang dan osteoporosis oleh Haryo Klinik di GBI Negara pada hari Minggu 23 Oktober 2022 dalam 2 sesi setelah ibadah yaitu pukul 8.30 dan 10.15 WIB. Mari kita dukung dan doakan acara ini. Happy Sunday. God bless you all. Shalom Bapak Ibu. Ibadah telah selesai. Bapak Ibu diberkati. Mari kita beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Oh haleluya Tuhan. Bapa di surga, Bapak kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini, atas ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau taburkan Tuhan bagi kami. Biar firman-Mu dapat bertumbuh dan jadikan kami saksi-Mu di mana kami berada Tuhan. Menjadi salam berkat-Mu Tuhan, namun tinggal dipermuliakan Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Pak Lugimin, juga Bu Ros Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan, untuk memimpin jemaat-Mu GBI My Family Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, berkati Tuhan pembangunan gereja di Podomoro Tuhan. Kau selesaikan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Kau berkati dalam usaha dan pekerjaan, dalam apapun juga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami Tuhan pada hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, semua menteri, semua pejabat tinggi dari tingkat pusat hingga daerah. TNI Polri juga berkati Tuhan. Berkati juga Tuhan Gembala Pembina kami Pak Niko di Jakarta, juga keempat wakilnya berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Mau pimpin jemaat-Mu dalam perjalanan pulang, saya bagian tempat dengan selamat Tuhan. Tuhan, kami hendak mendoakan Yerusalem. Mari angkat tangan Pak Jemaat. Shalom Yerusalem, diberkatilah kiranya Engkau Yerusalem, kiranya damai sejahtera-Mu tercurah atas tembok dan puri-Mu, dan bagi mereka yang mengasihi-Mu mendapat sejahtera dan sentosa. Oh haleluya Tuhan. Tuhan sebentar kami hendak pulang dan kami siap
akan menerima berkat dari hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan kita dan arahkan hati kita ke surga. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha saat Tuhan menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang.